selamat datang ke channel saya yang dimana di sini saya akan podcast bersama dengan narasumber saya yaitu bisa dikenalkan. Ya, nama saya Bayhaki Dharma Bimantara. Saya kelas 9 SMP dari SMP Negeri 10 Probolinggo. Nah, jadi saya panggil Kak aja ya. Ya. Siap. Kak Bima ini merupakan adik kelas saya waktu saya SMP. Nah, jadi Bima ini dulu bisa terkenal, dia ini terkenal dengan apa ya, aktif lah di berbagai organisasi dan ekstrakurikuler. Jadi kita akan kulik-kulik lagi nih, bagaimana sih kesibukan dia sekarang, kesibukan waktu saya lulus atau gimana waktu di sekolah, yaitu gini. Jadi buat Kak Bima nih, kesibukannya untuk sekarang tuh gimana sih untuk menghadapi PPDB lah, pendaftaran SMA? Ya, kebetulan sekarang kan masih ujian Kak nih ya. Ya. Nah, itu jadi kesibukan saya sebagai kelas 9 sama teman-teman seangkatan itu sekarang masih masih ujian Masih tulis. ujian. Oke, ujian tulis. Lagi ujian tulis sekarang? Ya, lagi ujian tulis sekarang. Iya. Jadi buat Kak Bima, kira-kira sekolah impiannya nanti bakal lanjut di mana? Saya untuk pandangan sekolah kedepannya itu rencana ada di Semapa sih Kak. Jadi, Semapa SMA Negeri 4 Probolinggo. Negeri 4 Probolinggo. Itu yang terkenal sama julukan Semapa Kreatif. Yes, Semapa Kreatif. Semapa Kreatif. Kira-kira kenapa nih kok pilih Semapa atau SMA Negeri 4 ini? Saya alasan utamanya yaitu ingin ikut organisasi yang ada di sana Kak. Jadi kan organisasi di sana kan ada Semapa Gloria tuh Kak. Nah, Gloria. Yes, saya mau masuk ke Semapa Gloria itu. Bareng tahu siapa, tahu bisa nambah relasi saya di sana. Nambah relasi aja. Yes. Tapi saya dengar-dengar ini emang kamu ini kan emang udah terkenal kan di kalangan cewek-cewek. Iya kan? Gak di cewek-cewek juga lah. Iyalah. Kayaknya saya lihat juga di manifest kelasnya nih ya. Banyak nih yang manifestin si Bima ini. Soalnya kan lihat sendiri nih, gagal kan dia. Ganteng juga dia. Gitu. Nah, saya juga dengar-dengar waktu saya lulus, kamu ini pernah jadi ketua OSIS. Ya, benar. Betul, saya menjabat sebagai ketua OSIS itu di sekitar periode 2023-2024 Kak. 2023-2024. Iya, betul. Biasanya kan sebelum jadi ketua OSISnya ini kan ada pemilihan nih. Iya, betul Kak. Perasaan kamu ketika waktu pemilihan tuh gimana sih? Yang pasti deg-degan sih Kak ya, soalnya kan kita nggak tahu siapa yang bakal terpilih, siapa yang bakal menang dalam pemilihan tersebut. Tapi tetap optimis menang nggak? Saya waktu itu masih optimis menang. Optimis menang ya? Optimis menang. Dengan apa nih? Cara apa nih kamu kok bisa menang gitu? Mungkin kira-kira. Saya kan dulu itu waktu saya kelas 8 kan saya menjabat sebagai ketua OSIS. Ya. Nah, sebelum itu kan saya sudah punya banyak kenalan di SMP 10 Kak, dari banyak kenalan. Ya, dari kakak kelas sampai dari adik kelas kan sama seangkatan juga saya banyak kenalan. Jadi ya mungkin saya optimis menang karena optimis mereka bakal milih saya gitu kan. Gitu. Bukan karena visi misimu bagus berarti. Bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Mungkin kayak ya dari semua yang pemilih ini mungkin 80% dari cewek-cewek mungkin ya. Kurang tahu Kak. Kurang tahu. Enggak, kayaknya ya enggak sebanyak itu. Enggak sebanyak itu. Alah, enggak usah bohong lah. Terus juga gini nih. Setelah dijabat jadi ketua OSIS, kan misalnya kan dalam organisasi mesti kan ada susah senangnya lah. Ya betul Kak. Susah senangnya kamu jadi ketua OSIS ini gimana? Nah, untuk susahnya itu yang pertama mungkin waktu kita ngajuin proposal itu nggak diterima sama sekolah, atau kita mau ngadain acara tapi sekolahnya nggak mendukung gitu-gitu Kak. Untuk susahnya. Untuk senangnya itu mungkin bisa dibilang waktu setelah acara itu Kak. Setelah acara kita ngadakan evaluasi dan segala macam itu ya alhamdulillah kayak kita bisa ngelihat hasil kerja kita selama ini gitu, selama evaluasi itu. Bukannya biasanya evaluasi itu bikin capek ya? Enggak? Ya, ada capeknya juga, ada senangnya juga Kak. Ada senangnya juga? Ada senangnya juga. Emang kamu kok bisa tetap join OSIS? Soalnya kan kamu ini jadi OSIS dari kelas 7 ya? Ya, betul Kak, dari kelas 7. Kok bisa sih masih tetap ada kemauan lah gitu? Motivasi saya menjabat 2 periode itu, yang pertama itu kalau 1 periode kan kayak ilmunya kan nanggung gitu Kak maksudnya. Nah, jadi saya mikirnya itu
kayak lebih baik 2 periode aja deh. Mendingan menisan matengin ilmu saya di organisasi tersebut. Ibaratnya itu ya, apa ya, kayak sekali nyemplung jangan nanggung-nanggung ya, gitu lah ya. Ya, betul, jangan nanggung-nanggung, mending sekalian gitu. Mending sekalian basah gitu ya. Betul. Nah, untuk Bima sendiri ini selain aktif di OSIS nih, waktu SMP itu aktif di mana aja? Mungkin ada ekstrakurikuler lah atau organisasi lain atau gimana? Saya untuk organisasi selama di SMP ini kebetulan OSIS saja Kak. Tapi untuk ekstrakurikuler saya pernah ikut futsal Kak. Ikut futsal nih? Ya, betul. Makanya dia ini terkenal lah gitu kan. Misalnya kan anak futsal gitu loh. Siapa yang enggak kepincut sama anak futsal gitu loh. Enggak gitu ya. Oh, emang waktu jadi ekstra futsal ini ikut ekstra futsal. Ya, maaf. Itu jadi pemainnya nih berarti? Ya, betul. Jadi ikut lombanya berarti? Ikut lombanya, betul. Mewakili SMP 10? Mewakili nama SMP 10. Itu pernah ikut lomba di mana aja? Kira-kira yang seingatmu lah. Yang mewakili sekolahan Kak? Iya. Yang mewakili sekolahan itu pertama saya ada di Liga Pelajar Kak. Oh, dia ada Liga Pelajar. Iya, Liga Pelajar ini kita di lapangan besar Kak. Sepak bola lah ya. Sepak bola. Alhamdulillahnya untuk Liga Pelajar ini saya sama teman-teman SMP 10 dapat di juara 4. Oh, juara 4 nih. Ya, ibaratnya juara harapan. Juara harapan 1. Juara harapan ya. Iya, betul Kak. Itu berat mungkin ya. Berat mungkin. Buat menerima juara harapannya. Berat ya. Terus untuk di futsal sendiri? Di futsal sendiri saya sama teman-teman pernah ikut di Spanex Cup. Spanex Cup. Ya, betul Kak. Di SMP 4 itu ya? Di SMP 4 betul Kak. Di SMP 4 itu alhamdulillah saya sama teman-teman juga berhasil mendapatkan juara di 3 bersama Kak. Ya, juara 3 bersama. Iya. Ya kan lebih mending juara 3 daripada juara 4 lah ya. Soalnya lebih lebih terhitung juara lah. Ya, gitu kan. Terhitung juara. Betul Kak. Emang kalau selain di sekolah ikut ikut klub atau? Ya, pernah Kak. Saya ikut klub di Golden FC. Iya, betul. Lanjut enggak sekarang? Alhamdulillah masih lanjut, tapi jarang-jarang latihan soalnya kan ujian ini Kak. Jadi sibuk sama ujian ya berarti ya? Sibuk sama ujian. Jadi lebih fokus sama sekolah nih? Ya, betul, masih fokus sama akademik. Rajin juga kamu ini ya. Soalnya kan biasanya kalau cowok-cowok kan ya apa itu belajar kan gitu biasanya. Ya belakangan lah belajar itu kan biasanya gitu. Soalnya saya dulu nih ya, waktu ujian buat kelulusan nih, saya sama teman-teman saya itu ya, habis ujian nih, bukannya belajar atau langsung pulang gitu. Tapi janjian buat main rental PS. Lanjut rental PS Kak. Iya, soalnya kan prinsipnya anak-anak ini ujian itu tidak perlu katanya. Yang penting senang-senang dulu. Gitu katanya. Jadi kan ngelihat Kak Bima ini kayak masih lebih fokus belajar daripada ngikutin kegiatan hobinya nih ya. Kok agak kaget lah saya gitu kan. Ya gak heran juga sih, soalnya kan dia ketua OSIS gitu loh. Ketua OSIS gitu loh. Ya, saya punya pikiran itu buat ngimbangi sih Kak, antara hobi sama kewajiban saya sebagai pelajar kan untuk belajar Kak. Ya. Nah, itu sama-sama jalan keduanya gitu Kak. Jadi nggak cuman maju di hobinya aja, tapi di belajarnya juga dimajukan. Selain itu kesukaan kamu apa? Selain futsal ya saya suka main PS sih Kak. Main PS? Iya, betul, main PS. Itu PS. emang kayak kewajiban lanang ya? Iya, betul Kak. Lanang emang ya, lanang harus main PS. Iya, lanang harus main PS. Kira-kira emang Kak Bima nih jago nggak main PS-nya? Waduh, kalau diukur dari standar kejagoan ya mungkin nggak seberapa lah Kak kalau misal dibanding. Kira-kira sama saya itu gimana? Boleh dicoba lah, boleh dicoba lah. Boleh dicoba nih katanya, boleh dicoba nih. Ya paling ya nanti skor minimal 8-2 lah. Waduh, 8-2. Pembantaian Barcelona ya? Iya emang saya fans Barcelona. Emang kamu apa emang? Kalau saya Juventus ini Kak, fans Juventus. Juventus ya? Ya. Nyonya tua. Nyonya tua, betul Kak. Dia lagi under gak sih? Under ya. Tahun ini kayak lagi angin-anginan kan. Lagi angin-anginan. Ya betul. Puasa tahun ini Kak, masa gelar. Gonta-ganti pelatih ya dia? Waduh ya. Gonta-ganti pelatih. Ya, musim ini udah 2 kali Kak. 2 kali? 2 kali. Barcelona nih treble domestik. Iya. Hampir final UCL juga. Hampir final UCL. Gagal tapi lawan remontadanya. Untungnya ya Barcelona musim sekarang ngayam-ayamin rivalnya. Gitu. Iya, betul Kak. Apa rivalnya dah? Madrid gitu. Yang putih-putih itu Kak. Iya, yang putih-putih. Untuk biasanya kan kalau emang anak futsal ini
emang apa ya, ada fans klub lah gitu kan. Iya, betul. Selain di Eropa ada nggak di Indonesia? Ada sih Kak, kalau di Ada. Indonesia ada. Gimana? Kebetulan Klub apa itu? saya Aremania Kak. Oh, dari Arema. Aremania. Aremania berarti. Arema. Emang kenapa sih kok pilih Arema gitu? Kayak kan dari kecil saya SD kan di Batu Kak. Oh, saya kan di Batu? pindahan dari Berarti Batu. kamu ini emang asli Malang berarti ya? Enggak Kak, untuk Asli Batu? lahir saya itu di sini. Oh, lahir di sini. Ya betul. Tapi terus saya SD itu kan orang tua ngerantau ke Batu. Oh, Nah oh, jadi saya ngerantau. ikut Oh, orang tua ikut. ke Batu. Itu kira berapa tahun di Batu? Di Batu itu sekitar 7 tahun 6 tahunan kalau Kak Oh. selama SD itu. Oh, selama SD doang. Selama SD doang. Berarti SMP balik ke sini. SMP balik ke sini lagi. Oh, jadi udah cinta Arema dari kecil berarti Ya, ya? Cinta betul. Arema ini. Ya, kayak panggilan hatinya itu buat Arema gitu Kak. Ya, soalnya saya lihat di IG-nya nih teman-teman, di sosial medianya itu emang kebanyakan isinya tuh emang Arema gitu loh. Arema Ya, banget dia sama teman-temannya lah. Kemarin aja kamu nonton di Kanjuruhan ya? Ya, betul Kak. Saya Pembukaan kemarin Kanjuruhan. datang ke Kanjuruhan waktu Oh. pembukaan perdana Kanjuruhan itu Kak. Emang kayak gitu tuh neribun Ya, bahasanya. Itu betul, neribun. emangnya seru? Seru Kak, itu Seru. bisa dapat euforia stadionnya, Oh, bisa kena euforia. di situ. Emang soalnya saya lihat nih nonton di stadion sama nonton di TV kan kayak lebih jelas di nonton TV lah. Ya. Soalnya kan emang bisa lihat semua kan. Nah, betul Kak. Tuh. Lebih jelas di TV. Tapi kenapa kok kamu malah bilang lebih seru di waktu langsung nonton di stadion lah? Mungkin kalau di stadion itu kan kita bisa dapat kenalan-kenalan baru dari Kenalan baru. ya, dari ya. supporter-supporter yang lainnya Kak. Hmm. Jadi kita bisa nambah relasi, bisa dapat kenalan baru, terus Ya, ya. kita juga bisa teriak-teriak langsung kedengeran sama pemainnya Oh, gitu Kak. langsung ngedukung pemain secara Iya, langsung gitu. Jadi betul kan Kak. kayak ibaratnya passion. Nah, ya. Passion ya berarti. Yes, Itu siap. berarti passion kamu ya. Terus juga saya dengar nih Kak Bima ini kesibukannya sekarang nih jadi anak daki ya. Anak ya. Oh, jadi ya. anak daki. Ikut-ikut aja sih Kak itu Ikut-ikut. sebenarnya. Ikut-ikutan aja. Itu bahasa gengsinya itu FOMO. FOMO, ya, Ya, betul, Kak. FOMO. Tapi emang saya lihat nih emang ada keseruan kan emang buat Ya, ngedaki itu kan. betul, Kak. Soalnya kan kita apa ya? Refreshing terbaik tuh emang menurut saya nih ya, refreshing terbaik tuh emang menyatu dengan alam Nah, gitu iya, kan. Kak, betul, menyatu betul, dengan menyatu alam. dengan alam. Emang Kak Bima ini sudah daki di gunung apa aja? Untuk saya udah pernah 3 kali mendaki Kak. Oh, 3 kali mendaki. Ya, untuk pendakian pertama saya di Budukasu via Lawang. Ya. Untuk pendakian saya kedua Lemongan Kak, yang di mana itu? Lemongan Kelakah. Oh, di Kelaka. Nah, ya. Untuk pendakian saya yang ketiga itu saya kemarin ke Penanggungan Kak. Oh, di Penanggungan. Itu Betul. bareng itu awal mulai tuh kamu ada inisiatif ngedaki tuh emang gara-gara apa? Jangan bilang gara-gara putus ini. Wah, atau enggak. Patah hati. Aman Kak. Soalnya kalau kan itu. emang yang FOMO sekarang tuh emang kan gara-gara patah hati kan. Jadi ngelampiasin buat daki gunung gitu. Ya, betul. Banyak yang FOMO sekarang. Saya juga FOMO sih. Eh. Banyak ya sekarang anak-anak kan putus cinta terus daki gitu Kak. Ya. Nah, untuk saya sendiri alasan saya daki pertamanya itu gara-gara teman saya sih Kak. Saya ya mudah terpengaruh lah Kak. Oh. Jadi teman saya itu awalnya bilangnya mau daki setelah Lebaran itu. Nah, terus saya punya pikiran gini, apa ikut ya? Tapi kalau ikut resikonya gede. Enggak nggak diizinin orang tua ya apa? Nah, gitu Kak. Oh, jadi. Terus untuk meyakinkan diri saya sendiri itu saya bilang gini ke diri saya sendiri Kak. Kalau kamu nggak pernah nyoba, kamu nggak pernah tahu. Nah, iya benar-benar. Makanya Tadi- itu saya berani untuk nyoba Ya, Kak. dengar-dengar tadi kan Kak Bima nih kayak ngeluh kayak ngeluh gimana izin orang tuanya. Emang Kak Bima ini bilang ke orang tua tuh gimana? Soalnya kan saya pernah nih bepergian jauh ini, itu izinnya susah nih ke orang tua. Emang Kak Bima Iya. sendiri gimana? Untuk saya izin sendiri terang-terangan Kak. Oh, langsung terang-terangan, jujur berarti ya? Soalnya kan doa orang tua kan juga mengaruhi. Oh, mau mengaruhi. Takut Ya, saya benar kalau- sih, benar sih. Takut saya kalau bohong, takut ada apa-apa di jalan kan nggak ada yang Ya, tahu. walau kayak maling kundang gitu ya. Iya Kak, betul. Nanti mungkin Kak Bima kalau ke maling kundang kan dikutuk jadi batu, mungkin Kak Bima ini dikutuk jadi slime atau gimana? Udah bercanda ya Kak Bima. Bercanda ya. Jadi ternyata kamu ini gaya hidupnya itu kayak emang seru banget ya soalnya, menantang lah gitu bisa ya. dibilang begitu Emang Kak. menantang Betul. gitu lah kan. Adventure genre Ya, hidupnya, Kak. adventure ya. Adventure. Mungkin genrenya kalau ditulis itu kayak
petualang gitu ya. Petualangan. Bocah petualang, bolang ya berarti. Bolang. Berarti gitu. Nah, untuk di sesi terakhir ini mungkin saya bakal nanya, emang dalam hidup kamu nih untuk ngejalanin semua ini motivasi kamu ini gimana sih? Mungkin. Motivasi hidup saya mungkin kalau bukan gara-gara orang tua saya nggak mungkin bertahan sejauh ini sih Kak. Oh, Jadi ya selama saya masih bisa ngelihat ibu saya tersenyum, bapak saya masih bisa berjalan, ya alhamdulillah saya masih bisa ngelanjutin hidup. Kan masih banyak yang harus disyukuri dari semua itu. Jadi kuncinya Bima ini buat apa ya? Tetap liar atau adventure ini mungkin gara-gara bersyukur kali ya. Alhamdulillah bersyukur, ya Kak. Soalnya kan emang banyak sih kayak sepantaran kita ini kayak emang banyak yang tidak bersyukur kan sama keadaannya. Jadi banyak yang apa ya, ngelampiasin ke yang negatif gitu. Betul. Ya untungnya ini Bima sendiri kan ngelampiasin yang ke positif kan. Dia aktif di organisasi, terus dia juga aktif di ekstrakurikuler, terus punya hobi juga kan. Apalagi ada hobi baru kan kamu kan sekarang, kayak mendaki gitu. Nah, untuk mungkin next mendaki ini di mana? Untuk saya tujuan mungkin ada 3 wishlist nih Kak. Ada 3 wishlist gunung. Yang pertama itu saya pengen ke Butak Kak. Butak Di Malang. Sama Batu. saya habis ini juga mau ke Butak. Mau ke Butak juga. Iya. Tanggal Kak kapan? Tanggal berapa? Enggak tahu ya, soalnya kan itu masih wacana sama teman saya. Katanya ini katanya nih itu kayak di bulan Juni katanya. Di bulan Juni. Iya. Sama berarti Kak. Sama. Juni. Iya sama. Takutnya nih bareng ya. Takutnya bareng jadi Ayo bareng. Ya emang mau direncanain bareng katanya. Gitu. Terus untuk yang kedua itu saya mau ke Kelut Kak. Di Kelut. Ya, di Kelut. Ya. Habis itu yang ketiga saya mau ke Merbabu Kak, insya Allah. Bisa emang, bisa harus. Yang Merbabu ini emang udah impian banget. Ya, udah impian banget Kak Merbabu. Gak ada, biasanya kan kalau yang impian itu kan biasanya kan di itu kan kayak di Arjuno, di Merapi gitu kan, Rinjani kan gitu biasanya impiannya. Betul Kak. Mungkin 3 wishlist saya yang tadi sebutkan itu buat ya sekarang aja dulu lah. Kayak apa ya? Pijakan ya. Buat ngedaki lebih tinggi lagi gitu. Kak. Jadi mungkin gitu aja nih teman-teman pembicaraan dengan siapa Kak Bayhaki Bima. Ya, dia ini masih kelas 9. Masih kelas 9 betul Kak. Masih kelas 9 SMP dan juga dia ini orang yang aktif gitulah, orang yang berpetualang banget. Jadi saya ini merasa termotivasi juga bahwa dari pelajaran Kak Bima ini bahwasanya kita ini harus tetap bersyukur sama apa yang terjadi di keadaan kita. Dan juga ya saya lihat nih dari Kak Bima dari segi ceritanya nih, dia nih emang kebanyakan dia nih selalu optimis sama percaya diri lah sama apa yang mau direncanain gitu. Betul. Jadi tidak boleh lah kita insecure sama apa yang kita punya gitu loh teman-teman. Jadi itu yang bisa saya petik. Jadi buat waktunya makasih ya Kak Bima ya, makasih ya. Sama-sama Kak. Semoga lancar lah ya. Amin. Siap. Makasih Kak. Ya. Jadi teman-teman itu aja nih video dari saya. Mungkin buat kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.